Di pagi yang cerah Seonyu melatih adik-adik juniornya berlatih pernafasan. Kakak senior pertama, dadaku terasa berat, kenapa kita harus bernafas seperti ini? Tanya adik keempat, bukankah sudah ku bilang kalian bisa menembakkan wind blast jika terus melatih ini? Semakin kulatih, kenapa semakin kaku rasanya? Tanya adik keempat, cobalah lebih keras lagi. Itu akan semakin lebih baik, ucap Seonyu. Tak lama adik ketujuh bertanya kakak pertama kenapa perutku rasanya panas. Bolehkan aku menghentikannya? Tak lama Seonyu pun memegang perut adik juniornya itu. Perutmu panas? Oh itu benar, itu tidak sakit kan? Tanya Seonyu. Tidak sakit. Tapi panas dan kaku, ucap adik ketujuh. Kaku apa mungkin karena itu, gumam Seonyu sambil mengingat ketika dia dilatih wanita misterius waktu itu bagus jika perutmu panas? Tidak perlu cemas. Jika kau masih merasa cemas, lakukanlah secara perlahan, selangkah demi selangkah, ucap Seonyu sambil memegang kepala adik juniornya itu. Aku harus lebih baik dari juniorku. Hanya dengan begitulah aku bisa mengajari mereka, gumam Seonyu di dalam hati. Tak lama master pun datang, mereka semua pun senang karena master membawa 3 ekor ayam. Mereka semua pun memeluk master dengan gembira. Tak lama mereka semua memasak ayam-ayam itu. Mari kita makan, kau harus makan banyak daging Yul. Baik master, ucap adik paling kecil. Kakak senior, kenapa hanya ada 2 ayam? Bukankah master membawa 3 ayam? Tanya Boksu. Apa, tentu saja. Karena kakak senior kedua harus makan 1, lalu, bukankah kita jadi rugi? Kita berenam tapi hanya ada 2 daging, Boksu. Kakak kedua itu tidak sehat, dia selalu menyerahkan bagiannya dan tidak mengatakan apapun, tapi kakak kedua tidak berladang maupun melakukan pekerjaan rumah, dia bahkan tidak melakukan apapun selain membaca buku sepanjang hari, karena itulah dia harus makan lebih banyak. Dia itu lebih tua dari kakak pertama tapi badannya lebih kecil. Itu karena dia tidak cukup makan, ayam yang kita makan itu lebih besar, jadi kau masih punya banyak untuk dimakan. Adik kelima, berhentilah mengeluh. Tak lama Seonyu pun memberi bagiannya kepada Boksu. Kau bisa makan ini, siapa bilang aku menginginkan bagianmu? Kakak pertama. Aku hanya berpikir ini tidak adil, ucap Boksu. Kenapa itu jadi tidak adil di antara kita para saudara? Ucap adik keempat. Tak lama Boksu pun mengambil punya Seonyu. Kau tenang saja, aku sudah kenyang karena makan sup, ucap Seonyu. Dalam hati Boksu, kau bohong, sambil melihat sup yang masih utuh. Tak lama Seonyu pun melihat master, sepertinya master terluka lagi. Di malam harinya master membalut luka sendiri di dalam kamar. Sepertinya, aku sudah bertambah tua. Karena setiap kali aku pergi, aku selalu kembali dalam keadaan terluka seperti ini, gumam master di dalam hati. Tak lama Seonyu pun masuk kamar. Master, apa kau terluka lagi? Tanya Seonyu. Kau tenang saja, ini tidaklah parah, ucap si master. Aku hanya cemas. Kau akan terluka parah lain kali. Master harus sehat agar kami bisa membayar kebaikanmu, master. Tenang saja, aku akan hidup sampai 100 tahun dan mengawasi semua anakmu. Di dalam hati Seonyu pun bergumam, kau tunggu sebentar saja. Aku akan tumbuh besar dan aku akan membalas kebaikanmu, master. Tak lama master pun memeluk Seonyu. Hanya kau saja yang mencemaskan diriku, kau adalah murid terbaikku, master harus hidup lama, tentu saja aku pasti akan melakukan itu. Apa ada yang terjadi saat aku pergi? Tanya master. Seonyu pun menceritakan kejadian saat dia bertemu wanita misterius. Bibi itu sangat hebat saat dia melakukan ini. Sebuah ledakan angin keluar dari tangannya, sambil memperagakan gerakan tangan, melihat bagaimana orang itu menyuruh anak ini memanggilnya bibi. Sepertinya orang itu menyukai anak ini, tapi master perempuan seperti apa di kota ini yang bisa melakukan hal seperti itu? Bukannya itu luar biasa, ucap Seonyu. Sayang sekali. Betapa bagusnya jika dia membawa Seonyu bersamanya, siapapun bisa melihat bahwa dia adalah anak yang hebat, gumam master di dalam hati. Di pagi harinya si kakek menemui teman lamanya untuk meminjam uang. Kau hendak meminjam berapa, ucap wanita itu? 50 tel, mana mungkin aku punya uang sebanyak itu, ucap wanita itu. Jika adik juniorku saja tidak punya uang sebanyak itu, lalu siapa lagi yang bisa? Aku tidak punya, aku benar-benar membutuhkannya. Jika memang ada pekerjaan aku bersedia mengambilnya sekarang. Memangnya mau kau apakan uang sebanyak itu? Tanya wanita itu. Anak-anak itu semakin besar,
jadi, karena ini musim dingin sudah. Seharusnya mereka memakai baju yang tebal, dan aku juga merawat anak yang cerdas. Kau tahu itu aku mungkin tidak bisa mengurusnya seperti anak lainnya, tapi setidaknya aku harus membelikannya buku, maksudku kenapa kau harus bekerja keras. Sendirian mereka anak-anak yang baik hanya melihat mereka, hatiku jadi hangat. Itu adalah kehangatan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, ucap Master, omong kosong. Kau sudah terlalu tua untuk mengambil pekerjaan seperti ini, adik junior Yu. Kumohon satu-satunya hal yang memungkinkan aku untuk bekerja dan makan di bisnis seperti ini adalah karena aku selalu menepati kata-kata yang kuucapkan. Kau mengetahui itu dengan baik kan? Berhenti memanggilku adik junior Yu, memalukan. Terserah. Aku tidak punya uang, sial. Bisnisku tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini, oke, akan kupinkamkan padamu. Tapi jika ada pekerjaan yang sesuai, itu akan cukup sulit. Itu akan butuh waktu beberapa tahun. Terima kasih. Adik junior Yu, bagaimana jika aku mengirimmu pada kematianmu? Tanya wanita itu. Tidak masalah karena aku tahu kau adalah orang yang mengetahui dan mempedulikan situasiku lebih baik dari orang lain. Setidaknya, aku sudah bertekad untuk melakukan hal itu. Berhenti bicara seperti itu, tunggu sebentar aku akan mengambilnya, ucap wanita itu. Syukurlah jika sebanyak 50 tael. Setidaknya mereka tidak akan kelaparan selama 3 tahun dan aku juga bisa membeli buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Wuram. Tak lama wanita itu membawa kotak dengan penutup kain merah. Ini kau periksalah, ini adalah sesuatu yang dipersiapkan adik junior Yu untukku, jadi tidak perlu diperiksa lagi, ucap Master. Sesampainya di rumah mereka semua pun dibelikan baju baru dan mereka semua pun senang. Berbeda dengan Woram, dia dibelikan buku. Kau pasti mencari buku bekas di sekitar akademi, benda yang bisa digunakan. Dan sekarang kau bisa menggunakan buku ini sebagai gantinya, ucap Master sambil tersenyum. Ini sama sekali tidak murah. Ku dengar dari gurumu, meskipun ada beberapa murid yang cerdas di akademi, tapi dia tidak pernah melihat murid yang kemampuan konsentrasinya sepertimu. Dia bilang, jika kau terus begitu, kau pasti bisa segera lulus ujian. Aku tidak sabar melihatmu. Sebagai lulusan termuda di akademi, aku juga menantikannya. Saat kau sukses nantinya, bukankah kau akan menjadi contoh yang sempurna untuk juniormu, Master? Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku hanya bisa menulis namaku tapi tidak kusangka aku diberkahi di usia tuaku dengan adanya murid sepertimu, ucap Master sambil memeluk Woram. Tak lama mereka semua pun berlatih di luar. Di dalam hati si Master berpikir sambil membayangkan kejadian di saat dia bertemu adik juniornya. Sepertinya kebahagiaan ini tidak akan berlangsung lama. Aku sudah dapat pekerjaan tapi tidak ada batas waktu dalam pekerjaannya. Jadi itu adalah misi yang membutuhkan penyelesaian. Mereka menawarkan banyak uang, jadi aku memeriksanya. Tapi semuanya benar-benar tidak jelas. Berapa hadiahnya? Tanya Master kepada wanita itu. 100 tael sebagai uang muka. Dan jika selesai hadiahnya 3 kali lipat dari ini, ucap wanita itu, ini pasti mempertaruhkan nyawaku, gumam Master di dalam hati. Karena ada Seon Yu aku tidak perlu cemas untuk 3 tahun ke depannya. Di malam harinya Master menyerahkan kotak itu kepada Seon Yu. Apa ini Master? Tanya Seon Yu. Aku harus berangkat pagi-pagi. Biasanya aku kembali dalam setengah tahun, tapi sekarang aku tidak tahu akan makan waktu berapa lama, karena aku sudah memberi uang pada Pak Tua Paeng. Jadi dia akan sering memberimu obat untuk Soyul. Seberapa jauh kau akan pergi kali ini, Master? Tanya Seon Yu. Aku juga tidak tahu pasti. Tapi tidak perlu cemas, akan kulakukan yang terbaik untuk menjaga tubuhku meskipun aku tidak punya skill spesial lainnya. Kau tahu apa yang harus dilakukan saat aku tidak ada kan? Tanya Master. Tentu saja, karena aku adalah kakak senior pertama. Ya, itu benar. Karena itulah, jagalah para juniormu. Baik Master, ucap Seon Yu sambil menatap masternya itu. Tak lama masternya pun pergi. Di dalam hati Seon Yu berkata, kau harus kembali dengan aman kali ini, Master. Di pagi harinya mereka semua pun terbangun dari tidurnya. Tak lama si bungsu pun bertanya di mana si kakek. Kemudian Seon Yu memeluk si bungsu sambil berkata tentu saja kakek pergi untuk bekerja. Dan si boksu pun bertanya, kapan dia akan kembali?
aku penasaran apa yang akan dibawanya saat pulang. Adik keenam pun menimpali kakak kelima. Apa yang kau katakan? Kau kan sudah tahu master itu sudah tua, jadi jangan mengharapkan hadiah. Kali ini dia pasti akan kembali dengan aman. Yang perlu kita lakukan hanyalah cepat besar dan membalasnya, ucap Seonyu kepada mereka. Baiklah, sekarang cepatlah bersiap dan kita pergi keluar. Baik kakak pertama, ucap mereka semua. Tak lama orang pun menghampiri Seonyu dan bertanya, situasi kita sedang tidak bagus, kan? Karena itulah master harus tetap pergi di cuaca seperti ini, kau tidak perlu mencemaskannya. Master bilang, dia hanya akan pergi sedikit lebih lama, ucap Seonyu kepada Woram. Apa itu? Karena aku hanya bisa makan dan membaca. Jadi, apa yang kau katakan kesuksesanmu akan jadi kesuksesan kami, adik kedua. Tidakkah kau tahu? Sebagai anggota sekte Sadowus, kita berbagi tubuh dan jiwa yang sama. Karena itulah kita harus melakukan yang terbaik agar kita bisa mengurus master dengan baik nantinya. Aku juga tahu setiap master kembali, jumlah luka di tubuhnya meningkat, jawab Woram sambil menundukkan kepalanya. Hahaha, diamlah, yang lain tidak tahu mengenai ini. Tidak akan ada hal yang baik jika mereka mengetahuinya, ucap Seonyu. Tapi aku benarkan, jawab Woram, biar ku katakan lagi. Kami melakukan ini bukan karenamu, tapi kami melakukan ini untuk kami semua. Master mencemaskan banyak hal. Jika kau tiba-tiba sakit ataupun jika kami kelaparan, karena itulah dia mengumpulkan sedikit lebih banyak uang di saat dia masih bisa bepergian. Kakak, dibandingkan belajar, biar saja aku melakukan pekerjaan berkebun seperti yang lainnya. Seonyu pun marah dengan ucapan adiknya itu. Omong kosong, apa yang kau katakan? Tidakkah kau paham? Master kita ingin melihatmu sukses. Kamu jangan bimbang, master kita dan aku serta junior yang lainnya, tidak ada yang ingin melihatmu menyerah. Aku mungkin tidak sepandai dirimu, tapi aku tahu hal ini. Bukankah master kita mengajarkan bahwa kita tidak boleh kehilangan fokus saat mencapai tujuan? Jadi kau hanya perlu fokus pada satu jalan. Situasi kita saat ini bukanlah sesuatu yang harus kau cemaskan. Apa kau mengerti, ucap Seonyu sambil menepuk pundak Woram. Tak lama adik ketiga datang dan berkata, apa yang dikatakan kakak pertama itu benar. Kakak kedua, jika tidak ada seorang pun yang sukses di antara kita, maka kita akan mencemaskan makanan kita selamanya. Jika ada yang di antara kita sukses, itu pastilah dirimu, kakak kedua, seperti yang dikatakan kakak pertama. Kau tidak boleh meragukan dirimu. Jika kau tidak kuat, kau tidak akan bisa menjadi laki-laki. Jika kau pikir kau tidak bisa melakukannya, maka menyerahlah sekarang. Di dalam hati Woram pun bertekad, aku tidak akan mengecewakan kalian. Di malam harinya dihiasi sinar bulan, Woram terus belajar. Tak lama Seonyu pun menghampirinya dengan membawa penerangan. Kau bisa buta jika kau terus melakukan ini, tapi minyaknya akan cepat habis. Aku memang tidak bisa membeli buku, tapi kalau cuma minyak aku bisa membelinya. Kau tidak perlu menekan dirimu sebanyak itu, ucap Seonyu. Di masa lalu ada orang bernama San Kang, dia membaca buku dari pantulan sinar di salju, lalu dia membaca buku dari pantulan sinar kunang-kunang di musim panas. Sudahlah, sebaiknya kamu jangan begadang, kau harus pergi ke akademi besok. Baik kakak, ucap Woram. Seonyu pun berdiri beranjak pergi. Di dalam hatinya dia berpikir, betapa anehnya, kurasa aku akan demam lagi, karena aku sudah bangun, aku akan olahraga sedikit. Dia pun mengambil tongkat dan pergi berlatih di luar. Di cuaca malam yang dingin, Seonyu mengayunkan tongkatnya. Gerakan demi gerakan dia tampilkan, sepertinya tubuhku mulai panas. Dia pun membuka bajunya. Dia terus berlatih sampai pagi. Tak lama adik ketujuh datang menghampirinya sambil membawa tongkat. Kakak, tolong ajari aku sesuatu yang lain. Yang lain aku sudah mengingat semua yang kakak senior katakan padaku. Adik kecil, kau harus mengingat hal ini dalam pikiranmu. Tidak akan ada perbedaan sampai kau bisa mengayunkan seperti yang ku ajarkan padamu, tapi aku melakukannya seperti yang kakak lakukan, ucap adik ketujuh. Kalau begitu, bisakah kau memperlihatkannya pada kami, ucap Seonyu. Kemudian adik ketujuh mempraktekkan gerakan yang sudah diajarkan sebelumnya. Gerakan demi gerakan dia tampilkan, semua pun terkejut bagaimana mungkin secepat itu. Adik ketujuh benar-benar jenius, kita semua adalah kakak seniornya. Jadi jika kita tidak ingin So Cheon mengejar kita, maka kita harus bekerja lebih keras, ucap Seonyu kepada adik keempat kakak senior.
Apa aku melakukannya dengan baik? Ucap adik ketujuh, itu bagus. Adik termuda adalah yang terbaik di antara kami. Hihihi, adik ketujuh tertawa. Tak lama Boksu berkata, adik ketujuh, lawanlah aku. Oke, aku akan melawanmu, ucap adik ketujuh. Kakak, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya adik keempat. Boksu lah. Jawab Seonyu, itu tidak disangka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, dia saja kalah melawanku, ucap adik keempat, itu karena pusat keseimbangan kekuatanmu. Hingga saudara yang lain tidak bisa mengalahkanmu, adik kecil. Kakakmu ini akan membiarkanmu menyerang duluan, ucap Boksu. Kalau begitu akan kumulai, Kak, ucap adik ketujuh. Tak lama tongkat pun diayunkan, Boksu menangkisnya. Awas bagian bawah, ucap Boksu. Adik ketujuh pun menghindarinya dengan menggeser kakinya, sambil meloncat ke belakang sambil mengayunkan tongkatnya. Boksu pun menangkisnya tapi serangannya sangat kuat. Boksu pun mundur selangkah. Adik ketujuh terus memutar-mutar tongkatnya. Boksu pun ditekan dalam pertarungan itu. Kakak senior, apa Boksu sedang ditekan? Tanya adik keempat. Ya, memang begitulah yang terlihat. Tapi lihatlah ekspresi Boksu. Adik, memang benar kau belajar dengan cepat tapi kekuatan dan staminamu masih belum cukup. Bahkan dalam pelatihan tubuh bagian bawah, kau kelelahan dengan cepat. Karena itulah kakak dan senior yang lain bisa bertahan dalam waktu lama. Ini dia tongkat Boksu pun mengenai tangan adik ketujuh. Adik kecil, kau sudah kalah. Berhentilah sekarang, kakak kau jahat, yang kau lakukan itu belum pernah kupelajari. Karena itulah aku tidak bisa menghentikannya, itu hanyalah teknik biasa tapi itu adalah salahmu jika kau tidak bisa menghentikannya, ucap Boksu sambil ketawa. Apa itu teknik, ucap adik ketujuh, semua saudaramu mempelajari hal yang sama jika kau mempelajari bagaimana caranya mengayunkan tongkat dengan baik. Kau pasti bisa melakukannya dengan kecepatan yang seperti ini, tapi aku menggunakan otakku untuk menang. Jadi aku sedikit mengubah gerakan dasar, ucap Boksu, tapi aku tidak pernah belajar bagaimana caranya mengubah gerakanku, tanya adik ketujuh. Yaitu benar, dan aku juga belum pernah mempelajari itu. Apa-apa itu? Ya, aku sudah mengerti, ucap adik ketujuh. Baiklah, ayo kita mulai lagi, nanti saja, kurasa aku harus menikmati kemenanganku hari ini, ucap Boksu sambil pergi. Kau curang, sekali tidak, tetaplah tidak, ucap Boksu sambil ketawa gembira atas kemenangannya. Melihat tingkah mereka semuanya pun tertawa. Ini sama seperti yang kau katakan, kakak senior, tanya adik keempat. Semuanya memiliki kekuatan dan skillnya sendiri, jadi kau tidak perlu membandingkannya satu sama lain, ucap Seonyu kepada adik keempat. Di dalam adik ketiga sedang memasak, tapi dia bingung beras mulai habis dan di malam harinya dia sedang berbicara dengan Seonyu tentang permasalahan ini. Sepertinya persediaan kita tidak cukup untuk 3 bulan. Bagaimana ini, Kak? Kakak masih belum tahu kapan master kembalikan? Ketika kakak menyampaikan berita melalui biro jasa 2 tahun lalu, kakak bilang bahwa dia akan pulang tahun kemarin tapi dia belum kembali juga, ucap adik ketiga. Kau tenang saja, aku akan mencari cara. Emang apa yang akan kau lakukan, Kak? Kau tenang saja, serahkan saja padaku, kau masuk saja, cuaca di sini sangat dingin, ucap Seonyu. Aku bicara penuh dengan keyakinan, tapi apa yang harus kulakukan? Kupikir kita bisa melewati tahun ini dengan lancar, gumam Seonyu di dalam hati. Baiklah, sepertinya aku harus mencari pekerjaan, ucap Seonyu dengan semangat, dan di pagi harinya, Seonyu pun mencari pekerjaan, tiap tempat dia datangi. Tapi dia selalu ditolak, dia terus berusaha namun hasilnya sama saja. Dia ditolak dan dia pun pulang ke rumah. Di luar dia ditunggu adik ketiga. Kakak, kau sudah kembali? Tanya adik ketiga. Kau belum tidur? Aku menunggumu, Kak. Apa kau sudah dapat pekerjaan? Tanya adik ketiga. Belum, aku akan mencarinya lagi besok. Kakak, bukankah lebih baik jika kita memberitahu saudara kita yang lain? Jadi daripada berlatih, kita bisa menangkap burung atau kelinci, atau mengumpulkan obat herbal supaya kita bisa mendapatkan uang. Tidak. Saudara kita pasti tertekan jika mereka mengetahuinya, ucap Seonyu kepada adik ketiga. Tapi mereka semua harus tahu. Kau tenang saja, aku akan mencarinya lagi. Tapi bagaimana kalau tidak dapat lagi? Aku akan mencari ke desa yang lebih besar, ucap Seonyu. Baiklah, apa kakak mau makan? Tanya adik ketiga. Ya, aku lapar sekali, aku belum makan dari pagi, ucap Seonyu. Aku sudah menyiapkan beberapa kentang untukmu, kau makan ya terus tidur.
ucap adik ketiga, di dalam kamar Seon Yu pun memakan kentang itu, tak lama adik kedua pun datang menghampiri Seon Yu. Dan dia bilang bahwa dia akan mengambil ujian dalam 1 tahun dan dia butuh uang. Di dalam hati Seon Yu sepertinya aku harus mengumpulkan uang untuk adik, untuk ujian tahun depan, gumam Seon Yu di dalam hati. Dia pun ingat bahwa dia pernah diberi cincin oleh wanita misterius pada saat itu, ini hadiah dari bibi. Tidak sopan jika dijual, tapi bibi bilang, jika terjadi hal darurat, pergilah ke toko terbesar di kastil dan juallah, mungkin saja aku bisa mendapatkan 1 nyang dari ini, tapi di mana ya, ada toko terbesar yang bisa membeli ini. Tidak bisakah aku menjualnya langsung di desa? Gumam Seon Yu di dalam hati, dan di pagi harinya Seon Yu pun menjual cincin itu, aku ingin menjual sesuatu, ucap Seon Yu kepada pedagang itu, ini bukan tempat untuk didatangi anak kecil sepertimu, ucap pedagang itu. Tak lama Seon Yu pun memperlihatkan cincin itu, pedagang itu pun terkejut, yah, nampaknya ini tidak terlalu berharga, ucap pedagang itu. Di dalam hati pedagang itu pun bergumam, sepertinya ini barang tidak biasa, teknik macam apa yang digunakan untuk membuat benda ini energinya sangat kuat, berapa banyak yang bisa Anda berikan untuk ini tuan? Tanya Seon Yu, nampaknya ini tidak asli tapi teknik pembuatannya lumayan juga, aku akan berikan kau 1 nyang, apa hanya itu yang bisa Anda berikan? Itu ada permatanya, kurasa itu mahal, ucap Seon Yu, pasar sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Dan ini juga tidak asli. Aku butuh uang sekarang, ucap Seon Yu, ini kontrak penjualannya jadi bubuhkan cap jarimu. Di sini, tunggu sebentar, pedagang itu pun memberi 1 koin silver. Kenapa silver, tanya Seon Yu, tentu saja. Apa kau berharap itu emas? Ucap pedagang itu, meskipun aku tinggal di daerah pinggiran, Anda pikir aku tidak tahu hal yang semacam ini, setidaknya Anda harus memberiku 1 emas nyang. Ucap Seon Yu dengan marah, aku tidak mau menjualnya, kembalikan itu padaku, kita sudah membuat perjanjian. Kau tidak bisa mengambilnya lagi, tapi kau bilang akan memberiku 1 nyang, tapi aku tidak bilang itu emas, kau penipu, ucap Seon Yu, jangan menempatkan dirimu dalam masalah. Pergilah dan nampaknya kau juga menemukan itu dari suatu tempat, dan 1 silver juga sudah cukup untuk menutupi hidup mewahmu dalam beberapa bulan, ucap pedagang itu, kembalikan lagi padaku. Dasar penipu, ucap Seon Yu, tak lama pedagang itu pun memanggil penjaga Hei. Apa yang kalian lakukan? Ada anak gila yang berkeliaran di sini. Para penjaga itu pun keluar dan dengan tatap penuh aura Seon Yu pun memandangi mereka. Singkirkan bocah nakal ini sekarang, jangan lupa pukul dia secukupnya tapi jangan sampai dia mati. Ucap pedagang itu sambil menunjuk ke arah Seon Yu, tak lama penjaga itu pun memegang pipi Seon Yu sambil berkata dia hanya bajingan nakal yang tidak tahu tempatnya. Seon Yu pun menangkis tangan itu sambil berkata jangan sentuh aku. Dengan tangan kotomu itu, dasar brengsek, nampaknya kau perlu dihajar agar kau tahu tempatmu, kau pikir orang dewasa akan takut dengan hal seperti ini? Tak lama penjaga itu pun memukul Seon Yu. Melihat pukulan itu Seon Yu pun menghindar dan Seon Yu pun membalas dengan pukulan. Penjaga itu pun terjatuh. Di sini Seon Yu pun masih ada keraguan apakah dia harus memukulnya lagi. Melihat Seon Yu lengah penjaga itu pun melesatkan pukulan dan tepat mengenai perut Seon Yu. Seketika Seon Yu pun muntah darah. Tapi Seon Yu masih sempat mendaratkan pukulan dan mengenai wajah penjaga itu. Kemudian Seon Yu memegang pundak penjaga itu kemudian dia hantam pakai lututnya seketika penjaga itu pun memuntahkan darah. Apa dia mati gumam Seon Yu, dia pun berhasil menumbangkan mereka semua. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang, saudaraku akan mulai kelaparan, gumam Seon Yu di dalam hati. Penjaga itu pun ketakutan, kembalikan cincin itu atau kau kuhabisi juga, ucap Seon Yu, tolong maafkan aku, kau bisa mengambil semua yang ada di sini, aku bukan pencuri. Tapi kaulah yang memulai. Hal ini aku akan mengambil barangku dan uang silver itu. Tak lama Seon Yu pun mengambil cincin itu, dia pun pulang ke rumah. Di perjalanan dia berpikir semoga saja para penjaga itu tidak mati. Di saat dia berpikir tiba-tiba dia dihadang 3 orang bertopeng. Apa? Dia hanyalah bocah, itu tidak masalah. Cepat selesaikan dan kembali, kita harus segera mengantarkan itu padanya. Hei anak muda, kenapa kau mencuri? Aku tidak mencuri, ini
Memang milikku, itu adalah salahmu menjual tanpa mengetahui nilainya, ucap orang bertopeng itu. Mereka bilang akan memberiku uang emas, tapi mereka malah memberiku silver. Dan tentu saja itu bukan nilai yang sebenarnya. Apa pemilik itu berkata itu seharga 1 emas nyang, ucap orang bertopeng itu. Tentu tidak, tapi di sana ada permata, setidaknya harganya 1 emas, ucap Seon Yu. Apa yang kau bicarakan? Ini menjengkelkan. Cepatlah urus dia dan kembali untuk minum-minum. Cepat berikan itu padaku atau akan kupotong tubuhmu dan kau pasti tidak mau aku melakukan hal itu. Aku tidak akan menyerahkannya, ucap Seon Yu. Dasar brengsek, nampaknya aku harus mengajarimu agar kau tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tak lama orang itu pun menyerang. Seon Yu pun menghindar. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus melawan. Seon Yu pun mencoba meninju perut orang itu, tapi orang itu dapat menangkisnya dan orang itu pun mematahkan tangan Seon Yu. Seon Yu pun marah, energi di tubuhnya pun meluap-luap. Seketika dia memusatkan energinya ke kedua tangannya dan menyerang orang itu, tetapi orang itu menghindarinya. Seketika Seon Yu teringat apa yang diajarkan bibinya, jika kau menggunakan tanganmu, maka kau harus membunuh musuhmu, tidak peduli apapun itu, atau setidaknya melumpuhkannya. Di sini Seon Yu masih ada keraguan di hatinya, dia pun tidak fokus. Orang itu pun memukul wajah Seon Yu. Dean menendang perut Seon Yu, sambil berkata, dasar bocah, apa kau takut di dalam hatimu? Ketika Seon Yu pun pingsan, dasar pemula sialan, ayo selesaikan, ayo kita pergi. Bocah naif. Dia harusnya belajar kapan dia harus berhenti. Baguslah, untuk saat ini kita sudah mengurusnya. Seon Yu pun bangun dan berjalan tertatih-tatih sambil memegang perutnya. Di perjalanan dia pun tidak kuat dan pingsan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Seon Yu ditolong seseorang dan apakah Seon Yu akan mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi adik-adiknya? Kita tunggu di part selanjutnya di Distrik 404 dan jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih.